Juga sebagai salah satu pilar penting demokrasi, dan kami di PKS ini mengingat betul visi pemerintahan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden, di mana PKS berkomitmen untuk menjadi salah satu elemen bangsa yang ingin menjaga demokrasi di Republik Indonesia ini agar tetap sehat. Waduh, Dubes Amerika kunjungi PKS. Pengamat, sinyal dukungan kepada Anies Baswedan. Bukti Anies punya backingan Amerika? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Seorang Anies Baswedan itu adalah mendapat restu, dan kita lihat PKS beberapa kali ke Amerika Serikat itu kan sudah satu itu datanya valid ya? Oh, valid. Oke, tunggu dulu. Mas Haider mau mengatakan bahwa Anies Baswedan, Yohanes Anies Baswedan itu adalah boneka dari Amerika Serikat. Menurut saya, Anies disebut berpotensi jadi boneka Amerika Serikat jika terpilih jadi presiden. Andi Sinulinga berubah lagi tuduhannya. Kemudian bukan tiba-tiba muncul, Anies ternyata sudah disiapkan oleh elit politik Amerika Serikat, tanda tanya, sebutannya Golden Boy of America, ya. Anies itu ingin menunjukkan bahwa dia itu antitesa Pak Jokowi, dan kemudian dia berharap bisa mendapat dukungan dari luar negeri, dari negara asing. Dan dari sini proposal ini memberikan satu harapan kepada negara-negara, termasuk yang terpenting adalah negara Amerika dan Eropa, bahwa kalau Anies bisa maju, dia akan mengubah apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi, ya karena antitesa. Duta Besar Amerika Serikat atau AS untuk Indonesia, Sung Yong Kim, melakukan kunjungan ke kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Rabu 15 Februari 2023. Kedatangan Sung Yong Kim yang diterima langsung Presiden PKS, Ahmad Saiku itu kemudian memunculkan spekulasi-spekulasi terkait Pilpres 2024. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasya menilai ada dua kemungkinan alasan dibalik pertemuan elit PKS dengan Dubes AS untuk Indonesia, Sung Yong Kim. Pertama, kata Deddy, wacana PKS yang akan mengusung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 meskipun menegaskan dukungannya terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. PKS belum juga mendeklarasikan dukungan tersebut. Deddy menilai, sosok Anies yang dinilai lebih dekat dengan politik Amerika Serikat bisa menjadi alasan pertemuan tersebut. Umum diketahui jika Anies jauh ini dekat dengan Amerika, selain latar belakang pendidikan, juga pergaulan global Anies, sehingga Amerika bisa saja punya kepentingan untuk yakinkan PKS jika Anies sosok yang tepat untuk diusung. Ujarnya, Deddy juga mengatakan, sosok Anies ini menarik karena mengkolaborasi berbagai latar belakang, yaitu kedekatannya dengan Amerika Serikat. Di sisi lain, Anies juga dikenal dekat dengan kelompok Islam setelah maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. Bahkan ia menyebut pendekatan AS ini bisa jadi upaya mendorong pemimpin Indonesia selanjutnya lebih dekat dengan politik AS. Apalagi sejak Presiden Jokowi memimpin Indonesia cenderung dekat ke Cina, rival ekonomi politik Amerika. Ujarnya, alasan kedua, lanjut Deddy, bisa jadi karena pergeseran politik PKS. Menurutnya, ada kejenuhan PKS yang selama ini tak kunjung naik dari partai papan tengah. Bahkan dalam skema partai afiliasi Islam, PKS tetap berada di bawah PKB yang menguasai pemilih Islam. Dengan dalih ini, bukan tidak mungkin PKS mulai membuka diri, meskipun orientasi kekuasaannya tetap merujuk pada pengusungan Anies Baswedan. Ujarnya, semakin terang benderang, benang merah diusungnya Anies Baswedan sebagai capres ternyata ada agenda terselubung dari negeri Paman Sam. Mengingat panggung Amerika Serikat lewat SBY kini sudah usang dan perlu diperbarui lagi, yaitu dengan mendukung Anies Baswedan yang notabene dianggap sebagai sosok representasi Islam kanan untuk menguasai bangsa ini. Dan terbukti kan, datangnya Dubes Amerika ke kandang PKS bisa disinyalir sebagai tanda kalau Anies tengah mengais dukungan dari negeri Paman Sam itu. Bukan hal yang baru kalau mengetahui bahwa Anies adalah the second golden boy of Amerika, sebab Anies memang sejak dari dulu telah dekat dan menjadi anak emas negeri Paman Sam. Kedekatan mereka pun tidak diragukan lagi setelah foto lama Anies bersama keluarga cendana terbongkar ke publik, yang kita ketahui bahwa Soeharto juga merupakan anak emas Amerika. Apalagi Presiden Haidar Alwi Institute atau HAI. Haidar Alwi belak-belakan mengatakan calon presiden usungan Nasdem adalah kaki tangan sekaligus anak emas elit
elit Amerika Serikat. Kedekatan ex-gubernur DKI Jakarta itu dengan elit negeri Paman Sam itu membuat Haidar Alwi justru khawatir jangan sampai Anies hanya jadi kuda tunggangan saja dan bakal menjadi presiden boneka bila terpilih pada Pilpres 2024 mendatang. Dilansir dari saluran kanal YouTube Anak Bangsa pada Kamis 19 Januari 2023, Haidar mengungkap jika pada tahun 2009 Anies Baswedan mendampingi SBY untuk mendapat penghargaan di Boston Club. Menurut Haidar Alwi, Boston Club adalah proyek pembaruan Amerika Serikat dalam rangka New World Order era yang dibiayai oleh konglomerasi Yahudi. Boston Club disebut Haidar sebagai klub sosial paling bergengsi di Amerika Serikat. Sedangkan ia menegaskan bahwa Anies itu pernah jadi anak emas elit politik AS. Saat ditanya, apakah mungkin Anies menjadi boneka Amerika Serikat, Haidar mengamininya. Sungguh mudah terbaca sekali niat busuk Anies ingin menguasai negeri ini. Sepertinya ambisi berkuasanya Anies memang sudah tak terbendung, sudah sampai ubun-ubun. Merasa digantung dengan langkah gampangnya Surya Paloh, Anies bermain catur politik cari dukungan Amerika lewat lobi-lobi politik dengan PKS. Dan pastinya sangat berbahaya kalau orang semacam Anies ini benar-benar berkuasa. Belum apa-apa aja udah lobi-lobi Amerika, entar kalau jadi presiden beneran, pasti beneran jadi boneka tunggangan Mama Rika dong. Entahlah, hanya Anies dan papanya yang tahu.